Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka semuanya. Jumpa kembali bersama saya di pertemuan kita yang ke-6 kali ini. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, di dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai topik soal birokrasi. Kemudian kita juga akan membicarakan persoalan mengenai peran militer dalam dinamika politik di Indonesia. Nah, sebelum jauh menjelaskan mengenai peran militer, kita harus lebih dahulu mendefinisikan apa itu birokrasi. Sebagaimana kita tahu bahwa birokrasi merupakan sistem kepegawaian yang menopang jalannya lembaga eksekutif ataupun pegawai ataupun staf yang ditempatkan di beberapa lembaga pemerintahan dan mereka bekerja dan memastikan bahwa program-program kebijakan yang diambil oleh eksekutif berjalan dengan baik. Ini merupakan definisi sederhana dari birokrasi. Nah, dalam dinamika politik di Indonesia, peran birokrasi pernah sangat menonjol, teman-teman. Kemudian peran birokrasi pernah terlibat dalam dinamika politik, khususnya ketika masa Orde Baru. Di masa Orde Baru, birokrasi ataupun pegawai pemerintah sering dijadikan sebagai salah satu lumbung suara bagi Golkar. Nah, teman-teman akan mengenali dan mengetahui mengenai persoalan ini ketika Anda membaca buku R.B. Putih. Dan saya harap Anda membaca buku tersebut sebelum kita berdiskusi bersama dalam platform diskusi yang telah disediakan. Nah, kemudian yang kedua, soal peran militer di Indonesia. Peran militer di Indonesia juga sangat menonjol di era Orde Baru khususnya. Di era Orde Baru, banyak lembaga-lembaga ataupun pos-pos pemerintahan diisi oleh militer. Bahkan di parlemen itu ada perwakilan fungsional yang berasal dari militer. Nah, namun teman-teman, hal ini berubah seiring berjalannya waktu, sejalan dengan runtuhnya kekuasaan Soeharto di masa reformasi. Nah, jika sebelumnya kita mengenal istilah Dwi Fungsi ABRI, artinya ABRI tidak hanya fokus di bidang militer namun juga politik dan sipil, pos-pos sipil. Nah, kemudian di era reformasi, fungsi ini dihapuskan. ABRI ataupun tentara negara Republik Indonesia tidak lagi mendominasi jalannya dinamika politik di pemerintahan sebagaimana terjadi di masa Orde Baru. Dan ini penting teman-teman bahwa reformasi ini menjadi penting dalam dinamika politik di Indonesia secara keseluruhan karena ini mereformasi TNI secara khusus. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan bahwa ketika tentara terlibat dalam politik, maka terjadi ambiguitas peran, kemudian bisa membahayakan demokrasi itu sendiri. Nah, hal ini akan kita diskusikan bersama dalam topik ataupun tema kali ini, dan saya harap Anda juga membaca mengenai peran militer dalam politik di Indonesia di buku R.B. Uti. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita nanti akan berdiskusi di platform UT yang kita diskusikan sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.